Selanjutnya yaitu paparan Yayasan Karolina Narasumber Bapak Samirul SHM. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi siang ini kita bisa hadir dalam rangka undangan dari Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah Serayu Ditandui, yaitu tentang rapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi PSDA Serayu Ditandui. Wabil khusus kami garis tegaskan untuk membicarakan tentang rawa bendungan. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi usaha kita ini, Allahumma amin. Salam dan selamat disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan senantiasa kita harapkan sahabatnya dari kemudian nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama kali saya terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Kuripan Kidul, yaitu Pak Bejo Parmin ini dan sebelah saya yang telah meminjamkan tempat dan fasilitas ini. Dari doa mudah-mudahan Kuripan Kidul ini rakyatnya makmur, yang punya utang rakyatnya lunas kabeh. Juga terima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayopan Yogyakarta yang diwakili Pak Wahyudi tadi menyampaikan sesuatu dan hal yang intinya akan mengikuti acara ini sampai selesai, sampai dialog dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, karena BWSO ini adalah yang punya kewenangan dan tanggung jawab tentang pengelolaan rawa bendungan. Terima kasih hadis secara fisik Pak Gusdiyanto ini berapa putaran saya baru 2-3 kali ketemu. Barangkali sibuk sekali, namun karena pentingnya acara ini sempat hadir. Terima kasih Pak yang tadi telah menyampaikan sambutannya dalam membuka acara ini. Juga mitra kami Dinas PU, Dinas UPTD Wilayah Kesugihan bagi yang hadir, PPL Pertanian yang hadir, Kesugihan juga, Pak Camat karena sesuatu hal ada khusus diwakili oleh Pak Suswanto tadi menyambut baik acara ini dan akan terus mengawalnya ngomong warga sekecamatan Kesugihan. Juga mitra kami dari Babinsa hadir, Pak Eko ini hadir dari Danramil hadir. Terima kasih Pak kehadirannya mengawal spirit kita. Juga Korporat Serayu Hilir hadir. Nah, ini selalu hadir. Ini adalah salah satu pejabat yang berjasa mengatur air begitu gerak, betul Pak ya? Di Serayu, sehingga sebelahnya begitu gerak betul ya? Pak Bol ya. Saya berterima kasih di dapil saya kebetulan bisa musitaran ketiga Sampang Maos ya, Sampang Maos. Hari ini tempat lain krisis air itu melimpah luar biasa. Terima kasih. Dan nanti siang saya akan di Merenak. Juga terima kasih dari Kepala Desa Kuripan, Mas Heni, masih muda dan kepengen nyalon lagi ke depan. Betul? Baik perannya Sumek dan di mana-mana kegiatan sosial itu ada. Terus
Desa Manganti Butuh Mira, hadir wakilnya. Oh masih di Pekanbaru, tadi banding. Oh Besan, ya, di rumah Besan. Ya. Juga Kepala Desa Tritiwetan, PJ. Wah PJ ini cantik banget, ini cek. Oh mewakili juga sampean, cantik besannya. Dan cindungnya merah, cantik banget. Oh sekdes, bener cantik. Oh bajunya merah juga. Terima kasih kombinasi. Cindung belum apa-apa. Terus dari Desa Triti Kulon, Pak Sihab. Kelurahan siap ya. Juga nih Pak Darimun, Pak Haji Darimun Esos. Ini dulu pernah DPR bersama saya periode pertama, dia kabupaten, saya provinsi. Kemudian dengan nyalon RI tandas, nggak jadi sampai sekarang malah jadi ketua Kompera, apa? Kompera. Nah aku yang kasih nama aku lupa. Kompera itu Pak, kelompok masyarakat peduli rawat bendungan. Melihat itu nggak tahan gitu, betul nggak? Tidak tahan. Sakit hatinya melihat itu, matanya pun rusak, belekan. Ada Pak Hasim, ada Lis Sunarto, ada Pak Gunawan, ada Kowo, ada Pak Kamsi, ada Pak Krisno, ada Rian, Pak Haryono, Pak Sudayanto, Surono, Pak Mas Kayu, Rusman, Rus Nadi, ini aktivis Rus Nadi yang aktif di grup BA, gitu kan. Ada Lathan dari Desa Triti Kulon, Pak Sutikno, Pak Darimun usul agar dari Pertamina diundang. Ada nggak di Pertamina? Ada. Terima kasih. Wah duduk di depan harusnya di Pertamina ini. Dan saya ini sering sama. Ada Pertamina saya nggak bisa apa karena saya dibesarkan oleh Pertamina dari tahun 81. Saya keluar dari PT Mancanega jaga kanan Pertamina zaman CM-nya Pak Yatmo Pitono. Saya disuruh keluar dari PT Mancanega, suruh udah swasta. Sponsornya Pak Yatmo Pitono, Pak Isim Saidina. Terima kasih Pertamina. Alhamdulillah kader panjenengan adanya di Dewan. S2P ada? Ada dari SBI ada? Menyusul nanti. Dari S2P nih yang oranye. Kalau merah bagus lagi Mas bajunya jadi oranye. S2P saya pun bersama Pak Darimun dulu 2008 ya. 2004 sampai 2008 saya jadi rekanan dan hari ini Pak saya masih jadi rekanan Pertamina, masih karyawan saya masih banyak di sana, lampu suplainya. Makasih. S2P saya juga sering kirim barang Pak. Ini kan, dan teman-teman yang nggak tersebut sini mohon maaf kadang nggak hafal ya. Beliau dari Pak Mas UPT ya. Hadir, makasih. Dari PSDA dari PSDA Cilacap hadir. UPT juga, ya. Mari kita mulai dengan rasa syukur dan rasa ikhlas. Diniati bela negara. Jadi bela negara tidak harus perang melawan Belanda, Jepang, tidak. Bela negara mencerdaskan anak juga termasuk bela negara. Pekat berlingkungan pun termasuk bela negara. Mensukseskan pemilu 14 Februari besok termasuk bela negara. Yang tidak ngobros itu adalah tidak ikut bela negara, gak usah tinggal di Indonesia, gitu. Tapi golput pun bagian dari berdemokrasi, tidak masalah. Ya. Dengan golput itu bagian demokrasi, tapi untuk saya melarang Kompera untuk golput, tidak baik. Harus punya pendirian, betul? Mereka. Saya doakan semoga Anda sejahtera semua. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya begitu rapat di rumah makan Bendungan, dilanjut rapat di rumah demokrasi apa? Rumah Darimun, rumah demokrasi. Benderanya tinggi sekali. Lalu saya selanang sono misalnya nyari informasi. Lalu kita dapat dokumen dari BWS Rayopa
Ini diantar oleh Mas Munif STMT ya. Beliau adalah dulu pernah kerja sama saya, Pak Munif. Dan dari PNS saya provokatore. Dia nggak ikut tes tapi memberkasan. Zaman Bupati Pak Probo Yudhistoro. Ikut saya bangun masjid Cilacap. Nah, ya insinyur. Dia insinyur beneran. Insinyur beneran. Dan nanya rajin. Dan ya tolong Mas Munif, saya itu mau ngomong tentang rawa bendungan, gimana caranya carikan gitu. Siap dan dan jadilah ini. Jadi tanaman saya di Mas Munif ada hasilnya. Allahumma amin. Rupa-rupanya BWS Serayu Opak ya tidak sepi-sepi Pak. Sudah memikirkan ini dari tahun 2020 sudah mengusulkan ke Jakarta ke kementeriannya, sudah nggak sepi-sepi. Bahkan pernah juga di sini sudah keliling ke masyarakat dan sebagainya. Tapi sudah 3 tahun nggak ada kabarnya, betul? Sampai Kumpera marah besar kemarin. Datangkan 1000 pasukan, gitu lah. Ya, tapi hasilnya pun begitu kan. Sampai pergi, ganteng gojok melaku lagi, repet lagi, betul? Tepuk tangan Pak Kumpera. Sudah. Berterima kasih saya Pak Wahyudi sudah menyampaikan ini artinya grup dengan sudah mengusahakan agar bisa terlaksana. Namun nggak ada yang awal Pak. Kalau surat harus ada meterainya, betul? Kalau pakai transportasi JNF apa gitu, tik ya, harus ada bayaran apa kan? Ada ongkosnya, ya, ongkirnya kan gitu kan? Ya, ini nggak tahu ongkirnya ke siapa. Sejarah mengatakan kalau nggak dikawal oleh wakil panjenengan lama turunnya, betul? Nggak ada pendesakan. Makanya 14 Februari tahun depan harus sukses supaya bisa ngawal ini. Allahumma amin. Karena PNS netral boleh Pak, itu memang netral. Tapi kan sampai berat milih. Nah, tapi nggak boleh aktif, betul nggak? Milih. Bojomu boleh milih. Pak polisi istrinya boleh milih, pembantunya boleh milih. Jadi Pak polisi sendiri tidak boleh. Betul Pak Kades? Pak Kades pun boleh milih. Nah, harus sukses dua-duanya. Kalau negara kita negara demokrasi, yang punya anggaran orang politik Senayan, betul? Nah, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah hanya tukang masak yang melaksanakan dia anggaran ini. Nah, karena tugas dewan itu ada 3: membuat undang-undang legislasi, pengawasan, dan menganggarkan, membuat budgeting. Semua proyek Indonesia yang membudget dewan, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Mau ngajari loh, ini pemahaman saja agar bendungan clear, betul? Nah, kita mulai bendungan sejak tahun 2000 sudah ada konsultannya, PT Retno Trakindo, konsultan Indonesia. Ini mahal dibayarnya. Saya bacakan, jadi bisa kebaca nggak nih di layar? Ya. Tapi ini nggak bisa digandakan karena ini nggak kewenangannya saya Pak. Bapak baca dan tulis boleh. Rawa Bendungan dan Rawa Nusa Tengah, kamu tahu? Rawa Nusa Tengah malah Pak Kades? Menganti. Nah, itu termasuk diusahakan. Rawa Bendungan dan Rawa Nusa Tengah berfungsi sebagai tempat tampungan air. Betul kata PJ Bupati Benpetak Darimun. Tempat tampungan air dari mana-mana kumpul di situ. Digunakan untuk memanfaatkan air baku boleh, irigasi boleh, perikanan boleh, untuk main-main perahu-perahuan nggak boleh, silakan aja. Untuk berternak ikan boleh, kayak gitu. Untuk mengembalikan kualitas dan kualitas air Rawa Bendungan dan Rawa Nusa Tengah perlu dilakukan penataan ruang. Intinya gitu, perlu penataan ruang. Nanti akan saya sampaikan. Dalam upaya memaksimalkan potensi sumber daya air
apa yang dikatakan oleh PSDA tadi, dan pemanfaatnya sumber air guna keperluan air baku bisa, udah kan untuk pariwisata pun bisa ya. Balai Besar sudah membuat ancang-ancang ini atau usulan ini sejak tahun 2020. Maksud dan tujuan sasarannya apa? Adalah untuk melakukan desain rinci bangunan tampungan air tersebut dan bangunan kelengkapannya sehingga dapat secara efektif mampu menampung air hujan, karena nggak ada intriknya, nggak ada debit air ya Pak ya, hanya air hujan agar tidak kemana-mana, menjaga kualitas air tanah dan dapat mengurangi kekurangan air di sekitarnya. Ini musim kemarau, kata Pak Dermon, kata aktivis Kompera bilang sumur-sumurnya sudah pada sat, betul? Nah, minggu yang lalu saya ke Yogyakarta, hanya kecil sana, golongnya 11 meter, dimiliki oleh BUMDes. Dia bisa menghasilkan 60 juta per tahun setor ke desa, punya karyawan 60 orang, tiap minggu tiap hari ramai, masuk nggak bayar parkir saja, tapi boleh jajan di situ, bermain air di situ. Nah ini di Yogyakarta ada, saya udah ke sana, ada, sudah saya masukkan ke grup Kompera pasti itu. Ini saya ngaji ke sana. Makanya ini bisa dilakukan. Tapi ini kan ada 4 desa, 2 kelurahan. Kalau Kuripan itu yang jadi BUMDes masih ngamuk yang lain. Nah itu kedepannya. Nanti kedepannya, nanti ada BUMDes bersama apa terserah. Ini di Yogyakarta, saya sudah datang sendiri, dengan mata tangan sendiri, saya lihat sendiri. Berhasil bisa. Yaitu untuk irigasi, untuk wisata, bahkan ditanami ikan. Sekali panen 100 juta lebih hasilnya. Nah ini yang di sana, yang di Jogja kecil. Dulunya apa di sana Jogja? Dulunya ada tempat galian pasir Pak, mangkrak sampai 11 tahun namanya, kata pengelolanya. Sekarang jadi kemakmuran. Lingkar sekitar telaga tadi tidak kekurangan air di musim kemarau kayak gini. Ini sebagai referensi. Kalau Kompera mau datang ke sana, boleh main-main gitu. Tujuannya tersedianya dokumen perencanaan bangunan tampungan air tersebut di Rawa Bendungan Kabupaten Cilacap sesuai dengan ruang dan lingkupnya. Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bangunan tersebut, air tersebut adalah perlu adanya kelanjutannya. Sasarannya Pak, menghasilkan dokumen perencanaan teknis sehingga dapat dilanjutkan untuk pekerjaan konstruksinya. Tapi itu gambarnya. Ini gambarnya. Sudah ada? Kelihatan nggak? Data ya, kelihatan. Ya, itu gambar-gambar peta-petanya itu. Nah, lanjut. Terus gambaran umum Kabupaten Cilacap. Nah itu secara umum tuh. Dan ini kalau jadi besok bisa jadi potensi wisata ikon Cilacap. Ngalahkan Teluk Penyu, bisa kalah. Bisa kalah Teluk Penyu. Karena Teluk Penyu kan sampai hari ini dikuasai Angkatan Darat. Kita berinvestasi sana nggak bisa. Kalau bisa izinnya rumit dan nggak tahu. Nah, itu. Dan bisa menjadi salah satu pilihan ikon wisata, ikon kuliner misalnya. Nah, jadi teman-teman Kompera besok berhasil semua. Allahumma amin. Mereka. Lalu persepsi masyarakat tentang manfaat. Nah, surveinya mengatakan budidaya ikan keramba oke aja, dari sisi ekonomi bisa. Nah, lalu pariwisata masyarakat menyambut oke Pak. Nah, lalu drainase jelas menyambut masyarakat, survei yang ada waktu itu. Lalu persawahan di sekitar bisa untuk air. Lalu juga resapan air pasti bisa, tidak akan kekurangan air di sekitar kita. Lalu bisa pembuangan sampah dan limbah, itu nggak boleh, numpang sampah dari limbah nggak boleh. Lalu perdagangan kuliner pasti jalan. Bahkan mungkin penginapan dan hotel bisa tumbuh di sekitar Rawa Bendungan. Mimpi kita kalau dilakukan itu layak, secara sosial layak. Lalu
permasalahan sosial ekonomi dan lingkungan di Rawa Bendungan ini. Survei tentang sosial, batas status pemilikan lahan kurang jelas. Batas kepemilikan kurang jelas antara BWS Sayopak sama masyarakat. Ini perlu dijelaskan. Lalu perizinan kurang jelas hari ini. Itu gak ada yang izin di situ siapa? Ke kabupaten bukan miliknya, ke desa bukan miliknya. Tumbuh dengan sendirinya. Tapi di Jakarta Pajarimu sudah banyak patok-patok kata Pak. Betul ya? Di patok-patok ini milikmu katanya. Kemarin waktu rapat di Pajarimu. Ya nggak? Miliknya Mbah. Tapi oke aja. Daripada lihat begitu aja, ya kan? Nah, tapi kalau besok diadakan penataan, harus rela mengikhlaskan. Siap? Siap. Oh siap kan Mas Sopi? Siap? Siap. Iya. Kalau enggak mundur lagi BWS. Lalu di musim kemarau, air rawa, air sumur tadi warga sekitar tidak berkurang. Nah, sekitarnya itu lingkungan, tentang lingkungan. Musim penghujan terdapat banjir, bisa untuk penampungan air hujan, itu lingkungan, menguntungkan. Tumbuhan liar, nah, itu juga bisa tumbuh macam-macam kalau di rumah di situ. Lalu perdagangan is okay itu, betul? Bisa tumbuh. Lalu bangunan keramba tidak 100 sampai hari ini, ke depan bisa diatur. Lalu belum semuanya mempunyai kelompok. Nah, ini kompra menjadi paguyuban besok diatur. Ada yang membuang sampah limbah ke rawa bendungan, itu ada, nggak boleh lingkungan, nggak boleh ke depannya. Banyak ya. Nah, ke depan nggak boleh. Nah, kira-kira itu. Lanjut lagi. Lalu kesempatan kerja, peluang berusaha masih oke di sini. Ada siswa juga hebat. Nah, itu gambar foto-foto waktu tim BWS Sayopak sowan ke sana, sowan sini ke toko, kepala desa dan sebagainya, ada dokumennya. Hingga sejak tahun 2020, nah kita akan mengawalnya ke depannya sampai bisa menjadi kenyataan impian kita bersama. Allahumma amin. Nah, perkiraan dampak lingkungan, saya kira semuanya positif. Dampaknya tidak ada yang menolak, baik secara konstruksi maupun secara operasionalnya ke depan kita. Lalu skema penapisan dokumen lingkungan hidup itu akan UPR sebaiknya pasti akan AMDAL dan sebagainya pasti akan dibahasi ke depannya kalau memang nanti ada peluang dari Senayan atau dari kementerian yang terkait. Nah, jadi kita baca saja bahwa ini sudah nggak sepi lagi. Kayak orang gambar, kita tinggal nebelin saja. Kita tinggal nebelin saja, meyakinkan ke Banggar ke kementerian. Nah, tentang analisis laju erosi, nggak ada erosi di situ. Pendangkalan sih iya. Laju sedimentasi sangat positif kalau dibiarkan lama-lama dari daratan, ya. Konsep penanganan sedimentasi ya, harus dengan pengerukan dan sebagainya, dengan alat berat dan sebagainya, ada ponton dan sebagainya, ekskavator, tidak bisa dengan cangkul carik kayak gini aja. Wah, ya kan datangkan 5.000 pasukan pun akan ngumpul lagi. Tetap kalau terjadi sedimentasi, yaitu konservasinya harus betul-betul apa yang alat berat dikontrakan, dipaketkan, diproyekkan. Betul? Nah, itu baru ke depan. Lalu resume usulan penanganan masalah secara ekonomi, secara lingkungan, hidrologi dan sebagainya, sedimentasi sudah dikaji. Nah, terus ini ada lagi tentang sistem planningnya. Nah, ini ada zona pemanfaatan, ada zona konservasi, ada, dan sekitarnya itu ada area jalan infeksi keliling. Infeksi keliling itu keliling, dan nanti bisa untuk kita olahraga keliling Rawa Bendungan, lomba misalnya bisa. Juga ada area keramba ikan, nanti diatur sendiri keramba ikan, nggak bisa di sana di sini diatur. Ada area pemancingan, ada tempat pemancingan juga. Nah, jadi jalan infeksi harus ada, keramba ikan yang sudah berjalan saja tapi ditata, lalu daerah pemancingan juga ada, dan daerah untuk main-main perahu sebaiknya itu ada. Ini zona pemanfaatannya. Lalu ada lagi, ada area kasebo, ada. Terus ada lagi area keramba ikan di dalam apa, jalan-jalan di atas Rawa Bendungan.
Ada area niaga, ada itu kuliner dan sebagainya ada. Lalu area parkir juga ada. Warung apung. Wah, kita mau rapat partai bikin sukses. Rawapung, wah menarik datang semua. Bisa. Untuk meeting proyek bisa. Gitu. Rawapung itu ada yang kuasa, ada yang wah pemimpinnya luar biasa. Ada area pemancing pasti ada. Lalu ada jalan infeksi wajib ada yang keliling dan sebagainya. Ini. Kalau ini jadi kepala desa yang 4 tadi rebutan pasti mahal biayanya jadi kepala desa. Betul? Nah, kalau makmur rebutan, makmur kalian sudah berapa kali Pak? 2, yang ketiga besok mudah-mudahan. Ya, Allahumma amin. Lalu zona konservasi ada, Pak. Ada area taman konservasi, tamannya ada, wah enak. Itu pacaran anak-anak juga bisa, pasar orang tua pun boleh busuk-busuk, sepi, ya. Area jalan kaki, orang tua juga perlu pacaran. Ya enggak, pacarnya ke masjid, kayak tadi. Lalu area taman konservasi ada, konservasi juga ada, pokoknya lengkap tak. Lalu itu ada perspektif. Nah, gambarnya itu, nih, kayak gini nih, di rawa, di atas rawa kayak gini ke depannya. Tapi biayanya berapa belum muncul di sini. Paling kan ini pakai tank, Pak. Tidak bisa pakai atusan, pakai tank. Nah, ada gerbangnya kayak gini. Nah, bagus sekali Pak. Enak. Waduh. Ini tempat kuliner, rekor-rekor ditata nggak kayak sekarang, liar kayak gitu. Mau kencing aja nggak bisa. Nah, ada. Ini tempat parkir, ada musola, ada masjidnya. Kita Jumatan di Masjid Rawa Bendungan. Wah, Kiai Balimun jadi. Ya, bisa. Dipakai mobil Pajero, wah macam-macam loh. Kumpul kades, wah di sana. Bisa Pak, luar biasa. Ada tempat kencing, ada Pak. Bagus. Bikin. Nggak boleh, karyawan nggak bisa. Ini musolanya, wah, kan? Besok masjid nggak musola. Lah ini, warung kuliner, hebat kan? Ini sudah dirintis sejak tahun 2000 oleh BPS Pak. Tapi entah kemana alamatnya nggak tahu yang awal siapa. Kalau dulu ngomong kejadian provinsi Jawa Tengah jangan Samirun, udah mending ya. Tak karun dan jeruk kemah. Pilih Samirun sih usina. Iya, gitu kan? Nah, gitu tuh. Karena saya jalan provinsi sudah saya bangun semua Pak. Tinggal di Palak 10 miliar besok rampung. Lebaran Cuang Alas 15 miliar besok rampung sudah saya pulang Pak. Saya boleh tim. Dipakai Balimun saya pertama kali kerja apa proyek itu Pak. Semua clear. Walaupun saya orang desa clear semuanya. Semua jalan bagus, Banyumas dan Cilacap. Allahumma amin. Jadi sembarangan harta kerunan di rumah jelas itu. Dan satu-satunya DPR provinsi hanya saya dari PDI Perjuangan, yang lain tiarap. Gitu. Untuk jalan. Jelas? Jelas. Saya punya PR kemarin. Winong itu bukan tugas saya, tapi berkat kamera ini bisa jadi nyata 350 miliar gitu. Setelah jadi RI datang ke sana boleh-boleh aja, silakan aja. Sungai Tipang 50 miliar, Sungai Ijo 60 miliar. Waktu itu reses di mana? Di Tambak. Nah ini gambarnya kuliner kayak gini, luar biasa. Tapi nggak boleh di kopi, ini di desa Yopa. Ya, ini rumah apungnya Pak, gila ya. Rumah apungnya ini ke depannya. Wah, Komperai dah mikir-mikir ya. Untung aku jadi ketua Pak Balimun. Ini kan, besok iya bisa Pak ini. Bukan mimpi lagi, ini tinggal dorong sedikit aja. Allahumma amin. Ini wajahnya antara lain penampungannya tuh. Sih, nggak ada kayak gituan Pak, sakit matanya. Kalau ini kan, wah,
Lihat matahari terbenam dari situ bisa. Lihat matahari terbit itu bisa. Saya umurku udah 70 tahun Pak. Aduh rugi saya. Ini penataannya. Kapan? Tapi nggak ada yang awal sampai hari ini 3 tahun nggak ada kabarnya. Ini tempatnya pemancingan, coba lihat mancing kayak gini. Orang Bali saya lihat, betul? Ya. Kalau kasur. Pak Darimu di mana? Di Rombongan. Wah. Kalau sama gitu. Ini kalau tampak atas gitu. Jadi di atas Rombongan ada jalan-jalan boleh. Kita kok juga tampak atas yang gini. Lagi yang tadi pancingan. Wah luar biasa. Dan intinya ini layak didorong, betul? Yang bisa ngawal siapa ini? Pak Yanto. Nggak bisa kan? Clear nggak bisa. Biasanya Pak sendirian, angkat tangan Pak. Betul nggak? Ini harus dewan yang ngawal. Bukan. Karena itu penibas Anda. Dan tidak sembarang dewan Pak. Tidak boleh sembarang dewan. Yang dewan yang tanda tangan cinta mati. Wah, Samirul sudah ada kedekatan ke sana Pak. Namanya Said Abdullah. Namanya Said Abdullah, Ketua Bandar seluruh Indonesia bersama Menteri Keuangan mengelola triliunan rupiah Indonesia. Dia Said Abdullah. Dapilnya dapil Madura. Orang Tegar, bukan bagus sate. Said Abdullah. Sudah ketemu, udah sowan. Dan sudah rangkulan sama anaknya. Namanya Kaisang. Gambarnya dipasang di depan rumah Pak Darimu. Rintisan. Ini bukan kampanye loh Pak. Tanpa dirintis, tanpa dilobi, angel Pak. Betul. Wong Jawa bilang witing tresno saka kulino, betul. Pak Darimu bisa nikahi putri apa? Pacarnya jangan terantai. Pendekatan. Pegang sana, pegang sini, lulus juga. Betul nggak? Ini pendekatan. Pendekatannya politik. Pendekatan politik. Kalau haji di sini tidak mau lihat papan pengumuman apa papan reklame yang di atas itu berat tujuannya. Dan lihat sahabatnya anak saya yang namanya Saiful Mahdi Samirul yang akan meneruskan saya Pak Diri. Saya umur 70 tahun. Enggak mau pensiun saya. Saya akan awal ini sangat clear sehingga saya bisa mancing di dalam bendungan. Allahumma. Pensiun enggak, akan kawal. Akan kawal sampai ke Senayan, bahkan sampai kementerian. Siap? Nah, minta doa restunya. Allahumma. Intinya hari ini itu membulatkan keyakinan kita. Gambar sudah ada, tapi masuk kemana? Dan hari ini besok setelah ini saya datang ke kepala balainya. Yang asli di mana? Sudah sampai di mana? Oh sudah saya serahkan ke Bandar Jakarta. Tanda terimanya mana? Akan kuurus. Betul? Toh yang bayar dewan. Wali sana wali sini kan dibayar Pak. Tiket pesawat, aku ke Jakarta dibayarin Pak. Mau hotel bintang 5 dibayarin Pak. Kenapa kita? Ini akan aku kawal. Tugas saya ngawal saja. Tapi nggak bisa. Aku kan provinsi. Nah, harus gandeng kasih pusat. Allahumma. Walaupun besok saya jadi banyak yang ngaku Pak. Yang minum banyak yang ngaku itu. Kata pakai, kata Pak Rudi. Wah kok datang semua ke sana di pantai. Wah. Nggak masalah. Gusti Allah tidak salah. Allahumma. Penanaman baik. Penanaman yang lebih baik banyak. Ini pun termasuk amal jariah. Wah mati itu di bawah apa sih? Pak Jero enggak. Istri cantik enggak. Kita mati istrinya kayu lagi, betul nggak? Iya, enggak. Harta benda pabrik enggak. 3 perkara amal jariah termasuk ini, bukan duit toh. Amal jariah. Punya anak yang soleh dan soleha, betul? Iya. Ada ilmu dikit-dikit, ilmu lobby.
kan masih bermanfaat. Pak ini jangan pegang kepala gini Mas ini. Tenang aja Pak ini, tenang. Ya. Siap. Kita sepakat bela negara. Siap. Mereka. Mereka harus dikawal oleh jago panjenengan. Saya nggak sebut nama, tapi sampai tahu sendiri. Betul? Dan saya akan di belakangnya. Allahumma. Mohon maaf ini. Saya menyadar begini Pak PNS, karena saya peduli kalau dengar. Cerita dulu Pak, ini bisa bentuk pakai perahu ya? Kesana pakai perahu. Kalau nyilem katanya tuh, mas bohong ya, yang ngomongin nyilem ketemu kayu besar siapa tuh? Ada Pak. Kalau nyilem kayu besar bukan ada. Beliau katanya ada jangan bakal di situ maksudnya nyurun. Nah, itu bikin cerita untuk wisata, gitu. Siapa yang mancing di sini dapat berkah, gitu. Siapa yang minum air di sini dapat berkah, gitu. Nanti dikemas begitu aja, sedikit bom dikit tapi itu kebaikan. Wisatanya baik. Allahumma wisata. Sampai ke Bali apa sih lihat pantai? Semua kita punya pantai, pantai biasa saja Bali. Betul nggak? Cuma beda sana. Pantai kita banyak kotoran, betul? Plastik. Macam-macam. Di sana banyak apa? Sumur. Sumur banyak sekali sumur. Di sini nggak ada sumur. Kalau lihat sumur di Bali, di sana ada apa? Wah, sumur. Benar sumur. Hah? Sumur aja. So di Bali, mana Bali itu menarik karena banyak sumurnya. Kita nggak ada. Betul. Yang kedua kultur Pak. Begitu aku turun dari pesawat di kalangi bunga, seolah-olah saya turun di negara mana ini? Betul nggak? Nah, kultur kita besok tanaman di sini. Rawa bendungan, bunga sembarang rawa, tapi ada historisnya. Wah, itu menarik. Kalau mungkin itu dari saya. Kita masukan-masukan yang sehat demi kelestariannya rawa bendungan ke depan supaya impian kita bersama. Allahumma amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Betul nggak? Resepsi luar biasa lah. Di rawa bendungan kan clear. Wah. Ya. Oh Pak Iwan ya. Halo Pak Iwan. Ini saya lagi bicara rawa bendungan agar mengalahkan Purbalingga. Aib apa? Owabungnya gantian orang Purbalingga karena bendungan. Ya harus ya. Oke Bapak Ibu semuanya. Dari saya cukup ya. Ya, dari saya cukupin ini karena ada Mbak Farah mau ngisi, Pak Payo mengisi ya, oke. Saya cukup, nanti kita kembangkan dialognya, Bapak nanti dialog. Kurang lebih mohon maaf, Pak Saiful, ini kamu janji di tokoh-tokoh masyarakat, papan dari jalan sebagai masyarakat rampung KB. PR kamu kedepannya bendungan dikawal proposalnya sampai ke Kementerian harus Bapak dampingi sampai ke Bapak Said Abdullah. Walaupun bertahap nggak apa-apa materinya, bertahap aja. Pertama separuh, sepertiga sampai rampung 5 tahun ke depannya. Allahumma. Ini mimpi tapi sudah ada jalan mimpinya. Mimpi pengen ketemu kita dari misalnya gitu loh. Sudah ada, bukan mimpi setan bukan. Sudah ada jalannya mimpi. Oke, terima kasih. Yang kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Iwan sampaikan. Oke. Sudah ya Mbak Farah? Halo? Sudah Pak, monggo. Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah membaca. Yang kami hormati Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, hadir dari Balai PSDA Serayu Jatandui, Mbak Farah, Mas. Dari Serayu Pak juga hadir Pak, yang punya akses. Suaranya putus ya.
Videonya lancar, videonya lancar. Sekarang nggak masuk. Ditelepon aja coba. Ditelepon Pak Iwannya. Pak Iwannya nggak bisa ya? Masih dipakai HP-nya ya?